Assalamualaikum Femirsa. Kali ini kita akan menyimak kisah luar biasa tentang perjalanan spiritual sekelompok penumpang pesawat dari Nashville menuju Kuwait yang mengalami keajaiban di angkasa dan menemukan hidayah Allah. Namun sebelum itu, saya sangat berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga bisa membahagiakan orang tua dan masuk surga. Tuliskan sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, karena sesungguhnya, Allah dan malaikatnya juga bersholawat kepadanya. Pagi itu, Bandara Internasional Nashville dipenuhi oleh penumpang yang bersemangat, termasuk Adam, seorang muslim taat yang hendak kembali ke Kuwait setelah menyelesaikan studinya di Amerika Serikat. Di antara kerumunan, Sarah, seorang jurnalis ateis yang skeptis terhadap hal-hal spiritual, bersiap untuk perjalanan bisnisnya, sementara Lena, ilmuwan skeptis, sibuk dengan buku-buku penelitian terbarunya. David, seorang pendeta Kristen yang ramah, juga menaiki pesawat yang sama, berharap dapat mengunjungi situs-situs bersejarah di Timur Tengah untuk memperdalam pemahamannya tentang iman. Pesawat lepas landas dengan mulus, meninggalkan landasan dengan keanggunan, dan para penumpang mulai menyesuaikan diri dengan penerbangan panjang yang akan mereka tempuh. Adam membuka Al-Qur'annya, tenggelam dalam bacaan suci, sementara Sarah menyalakan laptopnya untuk menyelesaikan artikel yang tertunda, dan Lena memulai percakapan dengan David tentang perkembangan ilmu pengetahuan terbaru. Suasana dalam kabin terasa tenang dan nyaman. Awak pesawat menyajikan minuman, dan beberapa penumpang mulai beristirahat atau menonton film. Melalui jendela, langit biru membentang luas dengan awan-awan tipis yang menghiasi cakrawala, memberikan pemandangan yang menenangkan bagi siapa saja yang melihatnya. Adam sesekali melihat keluar jendela, merenungkan kebesaran alam semesta dan merasa bersyukur atas kesempatan untuk kembali ke tanah kelahirannya. Sarah, meski tenggelam dalam pekerjaannya, tak bisa menghindari perasaan aneh bahwa perjalanan ini akan berbeda dari biasanya, seolah ada sesuatu yang menunggu di depan. Lena, dengan rasa ingin tahunya yang tinggi, memperhatikan berbagai instrumen pesawat dan bertanya-tanya tentang teknologi yang membuat penerbangan ini mungkin. Beberapa jam setelah lepas landas, tanpa peringatan, pesawat mulai bergetar hebat, lampu tanda sabuk pengaman menyala, dan suara kapten terdengar meminta penumpang untuk tetap tenang dan duduk di kursi masing-masing. Guncangan semakin kuat, membuat gelas dan barang-barang kecil berjatuhan. Beberapa penumpang menjerit kaget, sementara yang lain memejamkan mata sambil berdoa dalam hati. Adam menutup Al-Qur'annya dengan tenang, mengucapkan doa perlindungan, sementara Sarah mencengkeram sandaran kursinya dengan wajah pucat dan napas tertahan. David mencoba menenangkan penumpang di sekitarnya, mengingatkan mereka untuk tetap tenang dan percaya bahwa situasi ini akan segera berlalu. Lena, meski hatinya berdebar kencang, berusaha mencari penjelasan ilmiah dalam pikirannya tentang turbulensi mendadak ini, meski tak sepenuhnya berhasil menenangkan diri. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, turbulensi akhirnya mereda, pesawat kembali stabil, dan suasana dalam kabin perlahan tenang meski masih diliputi kecemasan. Para penumpang saling bertukar pandang, beberapa menghela napas lega, sementara yang lain masih terlihat tegang dan berusaha menenangkan diri. Melalui jendela, beberapa penumpang memperhatikan bahwa langit tampak berubah, awan-awan mulai membentuk pola-pola aneh yang menarik perhatian. Meskipun tidak ada yang bisa memastikan apa yang mereka lihat, ada perasaan kolektif bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi di luar sana. Kejadian ini meninggalkan kesan mendalam. Para penumpang mulai bertanya-tanya apakah turbulensi dan penampakan awan ini hanya kebetulan belaka atau pertanda sesuatu yang lebih besar. Setelah situasi tenang, suasana di dalam kabin diwarnai dengan bisikan dan percakapan. Para penumpang saling berbagi pengalaman dan perasaan mereka tentang turbulensi tadi. Ada menyadari ketertarikan orang-orang pada awan di luar, ia sendiri merasa ada sesuatu yang istimewa, meski belum dapat menjelaskan apa itu. Sarah, dengan rasa ingin tahu yang bercampur ketakutan, mulai mendiskusikan penampakan awan tersebut dengan Lena, mencari penjelasan logis yang dapat menenangkan pikirannya. Lena, meski biasanya penuh dengan jawaban ilmiah, kali ini merasa kebingungan. Formasi awan tersebut tidak sesuai dengan fenomena meteorologi yang ia ketahui. David bergabung dalam percakapan, menawarkan perspektif spiritual bahwa mungkin ada pesan atau tanda yang ingin disampaikan melalui kejadian ini. Beberapa penumpang lain turut serta dalam diskusi, berbagi pandangan dan keyakinan mereka, menciptakan suasana yang hangat meski diliputi ketidakpastian. Adam mendengarkan dengan seksama, merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk memahami pandangan orang lain dan mungkin berbagi pemahamannya jika diperlukan. Meskipun latar belakang dan keyakinan mereka beragam, ada kesepakatan bahwa apa yang mereka alami bukanlah hal biasa dan pantas untuk direnungkan lebih lanjut. Percakapan tersebut membuat mereka merasa lebih terhubung satu sama lain. Perbedaan tidak lagi menjadi penghalang, melainkan jembatan untuk saling memahami. Hari itu, mereka tidak hanya berbagi ruang dalam pesawat,
tetapi juga berbagi pengalaman yang mungkin akan mengubah cara pandang mereka terhadap dunia. Tiba-tiba, dari bagian depan kabin, terdengar suara kegembiraan, seorang penumpang lanjut usia yang sebelumnya tampak lemah kini berdiri dengan wajah berseri-seri. Pria tua itu, yang diketahui menderita penyakit kronis, mengumumkan bahwa ia merasa sembuh dan energinya kembali pulih, membuat orang-orang di sekitarnya terkejut. Awak kabin segera menghampiri untuk memastikan keadaannya. Setelah diperiksa, tampaknya tidak ada tanda-tanda kelemahan atau penyakit yang sebelumnya jelas terlihat. Dokter yang kebetulan berada di pesawat memeriksa vitalitasnya. Hasilnya normal, bahkan lebih baik dari yang diharapkan untuk orang seusianya. Kejadian ini menimbulkan kehebohan kecil, penumpang saling berbisik, dan beberapa menganggapnya sebagai mukjizat atau tanda dari kekuatan yang lebih tinggi. Adam tersenyum dan mengucapkan syukur dalam hati, merasa bahwa ini adalah salah satu bukti kebesaran Tuhan yang diperlihatkan kepada mereka. Sarah dan Lena, yang biasanya skeptis, tidak dapat menyembunyikan keterkejutan mereka. Meskipun sulit dipercaya, fakta di depan mata tidak bisa diabaikan. David merasa terharu. Baginya, ini adalah konfirmasi dari imannya bahwa keajaiban masih mungkin terjadi dalam kehidupan modern. Suasana dalam kabin berubah. Dari ketakutan dan kecemasan, kini diwarnai oleh harapan dan keheranan akan misteri yang baru saja mereka saksikan. Kejadian ini menjadi bahan diskusi baru. Para penumpang mulai mempertanyakan kembali keyakinan dan pemahaman mereka tentang dunia. Setelah semua peristiwa yang mengejutkan, keheningan perlahan menyelimuti kabin. Para penumpang tenggelam dalam pikiran dan perasaan mereka masing-masing. Sarah duduk termenung, mencoba mencerna apa yang telah terjadi. Skeptisismenya mulai goyah oleh kejadian-kejadian yang sulit dijelaskan. Lena, yang selalu mengandalkan logika dan ilmu pengetahuan, merasa buntu. Penjelasan ilmiah tampaknya tidak memadai untuk memahami situasi ini. Adam merenungkan peranannya dalam semua ini, ia merasa ada panggilan untuk membantu orang-orang di sekitarnya menemukan ketenangan. David membuka kitab sucinya, mencari petunjuk dan penghiburan dalam ayat-ayat yang telah lama menjadi panduan hidupnya. Alex, seorang penumpang yang tampak tertutup, mulai merasakan gelombang emosi yang kuat, perasaan bersalah dan penyesalan muncul ke permukaan. Suasana hening tersebut bukanlah keheningan yang kosong, melainkan penuh dengan pergulatan batin dan refleksi yang mendalam. Di luar jendela, langit mulai berubah warna. Matahari terbenam menciptakan pemandangan yang indah namun juga mengingatkan akan misteri alam semesta. Keheningan ini memberikan ruang bagi setiap orang untuk merenung, menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini diabaikan. Penerbangan mereka berubah menjadi perjalanan batin, bukan hanya bergerak melintasi ruang, tetapi juga menjelajahi kedalaman jiwa. Saat malam semakin larut, satu persatu penumpang tertidur. Kelelahan fisik dan emosional membuat mereka terlelap dalam keheningan. Dalam tidur mereka, mimpi yang sama mulai terbentuk. Mereka berada di tempat yang damai dan indah, dengan pemandangan alam yang menakjubkan dan atmosfer ketenangan yang menyelimuti. Di sana, mereka merasakan kedamaian yang belum pernah dialami sebelumnya. Beban dan kekhawatiran seolah lenyap, digantikan oleh perasaan harmoni dengan alam semesta. Pemandangan dalam mimpi itu begitu nyata. Suara air mengalir, angin sepol-sepol, dan cahaya lembut yang menerangi segala sesuatu dengan kehangatan. Ketika terbangun, mereka terkejut mendapati bahwa mimpi mereka serupa. Percakapan pagi itu dipenuhi dengan kekaguman dan keheranan atas pengalaman yang mereka bagikan. Sarah, biasanya skeptis terhadap hal-hal metafisik, bingung dan sedikit cemas. Bagaimana mungkin mereka semua mengalami mimpi yang sama? Lena mencoba mencari penjelasan ilmiah, mempertimbangkan kemungkinan sugesti massal atau efek psikologis lain, namun tetap tidak menemukan jawaban memuaskan. Adam melihat ini sebagai tanda kebesaran Tuhan. Ia merasa semakin terdorong untuk membantu orang-orang di sekitarnya memahami makna di balik pengalaman ini. David merasa terharu dan bersyukur. Baginya, mimpi tersebut adalah pesan spiritual yang mengajak mereka semua untuk merenungkan tujuan hidup. Koneksi antara para penumpang semakin kuat. Mereka tidak lagi sekadar orang asing dalam perjalanan yang sama, tetapi menjadi bagian dari pengalaman yang mengubah hidup. Didukung oleh rasa ingin tahu dan kegelisahan, beberapa penumpang mendekati Adam untuk berdiskusi. Mereka berharap menemukan jawaban atau setidaknya pemahaman yang lebih dalam. Adam menyambut mereka dengan hangat, mendengarkan pertanyaan dan kekhawatiran mereka tanpa menghakimi atau memaksakan pandangannya. Ia mulai menjelaskan konsep-konsep dasar dalam Islam tentang tanda-tanda Tuhan yang dapat dilihat melalui alam dan peristiwa sehari-hari. Sarah, meski masih skeptis, merasa tertarik dengan perspektif baru ini, ada kedalaman dan keindahan dalam penjelasan Adam yang menyentuh hatinya. Lena mengajukan pertanyaan kritis, mencari keseimbangan antara pengetahuan ilmiah dan pemahaman spiritual, diskusi mereka menjadi semakin menarik.
David menambahkan pandangannya dari sudut pandang Kristen, menciptakan dialog lintas agama yang penuh dengan saling pengertian dan penghormatan. Percakapan tersebut berlangsung dengan penuh kejujuran. Mereka berbagi pemikiran dan perasaan terdalam, membuka diri terhadap kemungkinan baru. Adam menekankan bahwa mencari kebenaran adalah perjalanan pribadi. Ia mendorong mereka untuk mendengarkan hati dan pikiran mereka sendiri. Para penumpang lain yang mendengarkan merasa terinspirasi. Ada perasaan bahwa mereka bersama-sama sedang menuju pemahaman yang lebih tinggi. Saat percakapan berakhir, banyak dari mereka merasa lebih tenang dan optimis, seolah beban yang mereka rasakan sebelumnya mulai terangkat. Sarah duduk sendirian, merenungkan semua yang telah ia alami dan dengar, skeptisismenya mulai retak, memberi ruang bagi pertanyaan baru yang memenuhi benaknya. Ia teringat akan mimpi bersama dan penampakan aneh di langit. Sulit baginya untuk mengabaikan fakta bahwa ada sesuatu yang melampaui penjelasan logis. Dalam upaya mencari kepastian, ia berbicara dengan kru pesawat. Namun, mereka pun bingung dan tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan. Kegelisahan Sarah semakin meningkat. Ia merasa berada di persimpangan antara keyakinan lamanya dan kemungkinan baru yang menantang. Terpikir olehnya bahwa mungkin ada kekuatan yang lebih besar. Meski enggan mengakuinya, hatinya mulai terbuka terhadap ide tersebut. Ia memutuskan untuk kembali berbicara dengan Adam, berharap dapat menemukan jawaban atau setidaknya memahami perasaannya sendiri. Percakapan mereka berlangsung lebih dalam. Adam mendengarkan dengan empati dan memberikan penjelasan yang membantu Sarah melihat dari sudut pandang berbeda. Sarah mulai merasakan ketenangan yang aneh. Meski pertanyaan-pertanyaan masih ada, ia tidak lagi merasa terbebani oleh keraguan yang menyiksa. Malam itu, ia merenungkan kemungkinan untuk membuka diri terhadap pengalaman spiritual, sebuah langkah yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Perubahan dalam dirinya mulai terasa. Meski masih dalam tahap awal, Sarah menyadari bahwa perjalanan ini mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Saat malam tiba, para penumpang dikejutkan oleh cahaya terang yang tiba-tiba memenuhi kabin. Suasana berubah menjadi penuh keheranan. Melihat keluar jendela, mereka menyaksikan fenomena menakjubkan. Cahaya besar di langit membentuk pola geometris yang indah dan kompleks. Pola tersebut berkilauan dengan warna-warna yang sulit digambarkan, menciptakan pemandangan yang memukau dan membangkitkan perasaan kagum. Suasana dalam kabin dipenuhi dengan keheningan. Tidak ada yang berani berbicara, khawatir akan memecahkan keajaiban yang sedang mereka saksikan. Adam mengucapkan doa syukur, merasakan kehadiran ilahi yang begitu dekat dan nyata melalui penampakan ini. Sarah dan Lena, yang sebelumnya mencari penjelasan rasional, kini terdiam, hati mereka dipenuhi perasaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. David merasa air mata mengalir di pipinya. Baginya, ini adalah momen spiritual yang mendalam, mengingatkannya akan keajaiban iman. Beberapa penumpang mulai menangis atau tersenyum, terhanyut dalam emosi yang tulus dan murni tanpa perlu alasan. Cahaya tersebut perlahan memudar, meninggalkan langit malam yang tenang, namun hati para penumpang telah diisi dengan pengalaman yang tak terlupakan. Kejadian ini memperkuat perasaan bahwa mereka sedang mengalami sesuatu yang luar biasa. Perjalanan ini bukan lagi sekadar penerbangan biasa. Setelah penampakan cahaya di langit, para penumpang mulai merasakan perubahan dalam diri mereka. Suara batin yang sebelumnya tersembunyi kini muncul ke permukaan. Adam merenungkan tanggung jawabnya. Ia merasa dipanggil untuk membimbing dan mendukung orang-orang yang sedang mencari makna. Sarah mulai menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ia hindari, tentang eksistensi, tujuan hidup, dan kemungkinan adanya kekuatan yang lebih besar. Lena, meski masih berpegang pada sains, mulai mengakui bahwa ada aspek kehidupan yang mungkin tidak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh ilmu pengetahuan. David merasa imannya diperbarui. Pengalaman ini memberinya perspektif baru tentang hubungannya dengan Tuhan dan sesama manusia. Alex, yang selama ini menyimpan rahasia kelam, mulai merasakan dorongan untuk berubah. Suara batinnya memanggil untuk penebusan dan pengampunan. Suara-suara batin ini membawa mereka pada perjalanan introspeksi. Setiap orang menghadapi diri mereka sendiri dengan kejujuran yang mungkin belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Mereka mulai berbagi perasaan dan pemikiran, menemukan bahwa mereka tidak sendirian dalam pergulatan ini, ada dukungan dan pengertian di antara mereka. Percakapan mereka menjadi lebih dalam dan bermakna, bukan lagi tentang perbedaan, tetapi tentang pencarian bersama akan kebenaran dan kedamaian. Mereka menyadari bahwa perjalanan ini telah membawa mereka ke titik perubahan, sebuah awal dari transformasi yang akan mempengaruhi sisa hidup mereka. Pagi itu, para penumpang terbangun dengan perasaan yang aneh namun menenangkan. Ada sesuatu yang berubah dalam diri mereka setelah mimpi bersama yang mereka alami. Adam duduk di kursinya sambil membaca Al-Quran, dan satu persatu penumpang mulai mendekatinya, tertarik untuk mendiskusikan pengalaman aneh yang mereka alami. David,
yang biasanya yakin dengan keyakinannya sendiri, merasa terdorong untuk bertanya kepada Adam tentang pandangan Islam mengenai mimpi dan tanda-tanda spiritual. Lena, meskipun seorang ilmuwan skeptis, tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar fenomena ilmiah dalam kejadian ini. Sarah, yang selama ini ateis, mulai mempertanyakan keyakinannya sendiri dan bergabung dalam percakapan untuk mencari jawaban atas kegelisahan batinnya. Adam dengan sabar menjelaskan konsep dalam Islam tentang petunjuk Tuhan yang bisa datang melalui mimpi dan kejadian alam, tanpa memaksakan keyakinannya. Percakapan tersebut menarik perhatian penumpang lain. Mereka berkumpul di sekitar Adam, mendengarkan dengan seksama dan berbagi pengalaman mereka sendiri. Suasana kabin berubah menjadi forum diskusi yang hangat. Perbedaan latar belakang dan keyakinan tidak lagi menjadi penghalang bagi mereka. Beberapa penumpang mulai merasakan kedamaian dan ketenangan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya, seolah menemukan jawaban atas pertanyaan hidup mereka. Hari itu, dialog terbuka di kabin menjadi awal dari perjalanan spiritual bersama yang akan mengubah hidup setiap penumpang di pesawat tersebut. Setelah diskusi panjang, banyak penumpang yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang Islam. Mereka meminta Adam untuk mengajari mereka dasar-dasar ajaran tersebut. Adam mengadakan sesi pengenalan singkat tentang Islam, menjelaskan tentang keesaan Tuhan, nabi-nabi, dan tujuan hidup menurut ajaran Islam. Sarah merasa hatinya tersentuh oleh penjelasan Adam. Ia mulai merasakan kedamaian yang selama ini ia cari dalam hidupnya yang sibuk dan materialistis. Lena, meskipun awalnya skeptis, mulai melihat harmoni antara ilmu pengetahuan dan spiritualitas dalam penjelasan Adam tentang alam semesta. David, yang seorang pendeta, terkesan dengan kesamaan nilai-nilai antara Islam dan agamanya sendiri. Ia mulai mempertimbangkan perspektif baru dalam imannya. Penumpang lain, yang berasal dari berbagai latar belakang, juga merasakan ketertarikan yang sama. Mereka menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan batin mereka. Adam mengajak mereka untuk merenungkan lebih dalam dan memberikan ruang bagi mereka untuk mengambil keputusan tanpa tekanan. Suasana di pesawat menjadi semakin harmonis. Penumpang saling mendukung dalam pencarian spiritual mereka, menciptakan komunitas kecil yang penuh kasih sayang. Beberapa penumpang mulai belajar doa-doa sederhana dan praktik meditasi dalam Islam, merasakan kedamaian yang mendalam dalam hati mereka. Tiba-tiba, pesawat mengalami turbulensi hebat yang lebih dahsyat daripada sebelumnya. Penumpang terkejut dan ketakutan saat pesawat berguncang keras. Lampu kabin berkedip-kedip, dan suara alarm terdengar. Situasi menjadi mencekam, dan kepanikan mulai menyebar di antara penumpang. Adam berdiri dengan tenang, mengajak semua orang untuk tetap tenang dan mengingat Tuhan, mengajak mereka untuk berdoa bersama memohon keselamatan. Penumpang, yang sebelumnya telah belajar doa-doa sederhana, mulai mengikutinya. Suasana kabin dipenuhi dengan lantunan doa dan harapan. Sarah menggenggam tangan Lena, merasakan kekuatan dalam kebersamaan dan doa yang mereka panjatkan. Ketakutannya perlahan mereda. David juga bergabung dalam doa tersebut, merasakan kehangatan spiritual yang melampaui perbedaan agama dan keyakinan. Guncangan pesawat perlahan berkurang. Turbulensi berhenti seketika setelah doa bersama mereka selesai, meninggalkan keheningan yang penuh makna. Penumpang menyadari bahwa doa mereka telah membawa ketenangan dan keselamatan. Air mata syukur mengalir di wajah banyak dari mereka. Kejadian ini memperkuat iman dan keyakinan mereka terhadap kekuatan doa dan kebersamaan dalam menghadapi situasi sulit. Setelah situasi kembali normal, penumpang saling berpelukan dan mengucapkan syukur. Ikatan di antara mereka semakin kuat dan mendalam. Penumpang duduk bersama dalam kelompok-kelompok kecil, berbagi perasaan dan pengalaman mereka selama perjalanan ini. Banyak dari mereka yang mengungkapkan niat untuk memeluk Islam secara resmi, merasakan bahwa mereka telah menemukan jalan yang benar dalam hidup mereka. Adam dengan tulus membimbing mereka, menjelaskan proses dan makna di balik syahadat, pernyataan iman dalam Islam. Satu persatu, penumpang mulai mengucapkan syahadat dengan penuh kesadaran dan kepasrahan, disaksikan oleh yang lain dengan haru. Sarah merasakan beban di hatinya terangkat saat ia mengucapkan syahadat, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Lena juga mengambil langkah yang sama, menemukan harmoni antara ilmu pengetahuan yang ia cintai dan keimanan yang baru ia temukan. David, setelah pergulatan batin, memutuskan untuk memeluk Islam, merasakan bahwa inilah jalan yang selama ini ia cari. Penumpang lain mengikuti, dan akhirnya, seluruh penumpang di pesawat tersebut telah memeluk Islam dengan hati yang tulus. Keajaiban ini membawa kedamaian dan kebahagiaan yang luar biasa dalam kabin. Mereka merasakan persaudaraan yang sejati dan mendalam. Langit di luar pesawat menampakkan keindahan yang luar biasa. Awan membentuk lafaz Allah dengan jelas dan bercahaya. Penumpang tertegun melihat penampakan tersebut,
hati mereka dipenuhi rasa syukur dan kekaguman atas tanda kebesaran Tuhan yang mereka saksikan. Adam mengajak semua untuk bersujud syukur, dan mereka bersama-sama mengucapkan doa dengan hati yang penuh keikhlasan. Penampakan lafaz Allah menjadi penguat iman mereka, seolah Tuhan menunjukkan ridhonya atas keputusan yang telah mereka ambil. Suasana dalam pesawat dipenuhi dengan kedamaian dan kebahagiaan. Senyum dan air mata haru menghiasi wajah setiap penumpang. Kru pesawat yang menyaksikan kejadian ini juga terpengaruh. Beberapa dari mereka turut serta dalam doa dan merasakan getaran spiritual yang kuat. Penampakan tersebut bertahan selama beberapa menit sebelum perlahan menghilang, meninggalkan kesan mendalam dalam hati setiap orang. Mereka menyadari bahwa perjalanan ini bukan kebetulan, tetapi bagian dari rencana Tuhan untuk membawa mereka menuju cahaya iman. Kejadian ini menjadi puncak dari pengalaman spiritual mereka, mengukuhkan keyakinan dan komitmen mereka dalam memeluk Islam. Bab ini menutup dengan suasana penuh syukur dan keikhlasan, menandai babak baru dalam hidup para penumpang yang telah menemukan jalan mereka. Setelah penampakan tersebut, para penumpang duduk bersama dalam keheningan yang khusyuk, merenungkan perjalanan spiritual yang baru saja mereka alami. Ada memberikan nasihat tentang pentingnya menjaga keimanan dan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mereka berdiskusi tentang rencana mereka setelah tiba di Kuwait, berkomitmen untuk saling mendukung dalam menjalani kehidupan sebagai Muslim. Sarah berbagi perasaannya tentang perubahan dalam dirinya, merasa bahwa hidupnya kini memiliki tujuan dan makna yang lebih dalam. Lena mengungkapkan kegembiraannya menemukan harmoni antara sains dan iman, siap untuk mengeksplorasi lebih lanjut pengetahuan dengan perspektif baru. David merasa damai dengan keputusannya, melihat bahwa jalan yang ia tempuh membawanya lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penumpang lain juga berbagi harapan dan impian mereka, merencanakan bagaimana mereka dapat berkontribusi positif dalam masyarakat. Mereka menyadari bahwa tanggung jawab sebagai Muslim adalah menjadi contoh yang baik dan membawa manfaat bagi orang lain. Suasana reflektif ini memperkuat tekad mereka untuk menjalani hidup dengan penuh keikhlasan dan dedikasi kepada Tuhan. Bab ini menggambarkan kedalaman pemikiran dan perasaan para penumpang, siap memulai perjalanan baru dengan semangat dan keyakinan. Pesawat mulai menurunkan ketinggian, bersiap untuk mendarat di Bandara Internasional Kuwait. Penumpang merasakan campuran perasaan antara antusiasme dan haru. Ada mengucapkan terima kasih kepada semua penumpang atas kebersamaan dan kepercayaan yang telah mereka berikan kepadanya. Mereka saling bertukar kontak dan berjanji untuk tetap berhubungan, mendukung satu sama lain dalam perjalanan iman mereka. Assalamualaikum Femirsa. Kali ini kita akan menyimak kisah luar biasa tentang perjalanan spiritual sekelompok penumpang pesawat dari Nashville menuju Kuwait, yang mengalami keajaiban di angkasa dan menemukan hidayah Allah. Namun sebelum itu, saya sangat berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga bisa membahagiakan orang tua dan masuk surga. Tuliskan sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, karena sesungguhnya, Allah dan malaikatnya juga bersholawat kepadanya. Pagi itu, Bandara Internasional Nashville dipenuhi oleh penumpang yang bersemangat, termasuk Adam, seorang Muslim taat yang hendak kembali ke Kuwait setelah menyelesaikan studinya di Amerika Serikat. Di antara kerumunan, Sarah, seorang jurnalis ateis yang skeptis terhadap hal-hal spiritual, bersiap untuk perjalanan bisnisnya. Sementara Lena, ilmuwan skeptis, sibuk dengan buku-buku penelitian terbarunya. David, seorang pendeta Kristen yang ramah, juga menaiki pesawat yang sama, berharap dapat mengunjungi situs-situs bersejarah di Timur Tengah untuk memperdalam pemahamannya tentang iman. Pesawat lepas landas dengan mulus, meninggalkan landasan dengan keanggunan, dan para penumpang mulai menyesuaikan diri dengan penerbangan panjang yang akan mereka tempuh. Ada membuka Al-Qur'annya, tenggelam dalam bacaan suci, sementara Sarah menyalakan laptopnya untuk menyelesaikan artikel yang tertunda, dan Lena memulai percakapan dengan David tentang perkembangan ilmu pengetahuan terbaru. Suasana dalam kabin terasa tenang dan nyaman. Awak pesawat menyajikan minuman, dan beberapa penumpang mulai beristirahat atau menonton film. Melalui jendela, langit biru membentang luas dengan awan-awan tipis yang menghiasi cakrawala, memberikan pemandangan yang menenangkan bagi siapa saja yang melihatnya. Adam sesekali melihat keluar jendela, merenungkan kebesaran alam semesta dan merasa bersyukur atas kesempatan untuk kembali ke tanah kelahirannya. Sarah, meski tenggelam dalam pekerjaannya, tak bisa menghindari perasaan aneh bahwa perjalanan ini akan berbeda dari biasanya, seolah ada sesuatu yang menunggu di depan. Lena, dengan rasa ingin tahunya yang tinggi, memperhatikan berbagai instrumen pesawat dan bertanya-tanya tentang teknologi yang membuat penerbangan ini mungkin. Beberapa jam setelah lepas landas, tanpa peringatan, pesawat mulai bergetar hebat. Lampu tanda sabuk pengaman menyala, dan suara kapten terdengar meminta penumpang untuk tetap tenang dan duduk di kursi masing-masing. Guncangan semakin kuat, membuat gelas dan barang-barang kecil berjatuhan,
beberapa penumpang menjerit kaget, sementara yang lain memejamkan mata sambil berdoa dalam hati. Adam menutup Al-Qur'annya dengan tenang, mengucapkan doa perlindungan, sementara Sarah mencengkeram sandaran kursinya dengan wajah pucat dan napas tertahan. David mencoba menenangkan penumpang di sekitarnya, mengingatkan mereka untuk tetap tenang dan percaya bahwa situasi ini akan segera berlalu. Lena, meski hatinya berdebar kencang, berusaha mencari penjelasan ilmiah dalam pikirannya tentang turbulensi mendadak ini, meski tak sepenuhnya berhasil menenangkan diri. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, turbulensi akhirnya mereda, pesawat kembali stabil, dan suasana dalam kabin perlahan tenang meski masih diliputi kecemasan. Para penumpang saling bertukar pandang, beberapa menghela napas lega, sementara yang lain masih terlihat tegang dan berusaha menenangkan diri. Melalui jendela, beberapa penumpang memperhatikan bahwa langit tampak berubah, awan-awan mulai membentuk pola-pola aneh yang menarik perhatian. Meskipun tidak ada yang bisa memastikan apa yang mereka lihat, ada perasaan kolektif bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi di luar sana. Kejadian ini meninggalkan kesan mendalam. Para penumpang mulai bertanya-tanya apakah turbulensi dan penampakan awan ini hanya kebetulan belaka atau pertanda sesuatu yang lebih besar. Setelah situasi tenang, suasana di dalam kabin diwarnai dengan bisikan dan percakapan. Para penumpang saling berbagi pengalaman dan perasaan mereka tentang turbulensi tadi. Adam menyadari ketertarikan orang-orang pada awan di luar, ia sendiri merasa ada sesuatu yang istimewa, meski belum dapat menjelaskan apa itu. Sarah, dengan rasa ingin tahu yang bercampur ketakutan, mulai mendiskusikan penampakan awan tersebut dengan Lena, mencari penjelasan logis yang dapat menenangkan pikirannya. Lena, meski biasanya penuh dengan jawaban ilmiah, kali ini merasa kebingungan. Formasi awan tersebut